Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat Fatayat NU Nusantara, sahabat-sahabat kalian, kaum muslimin dan muslimat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bulan puasa yang penuh maghfirah ini merupakan kesempatan bagi kita untuk berlomba-lomba dalam membuat kebaikan. Yang terpenting adalah menjaga hati supaya tetap positif dan sabar dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, di sini saya berbicara bagaimana menjaga hati kita supaya tetap bersih di bulan puasa nanti. Dalam sebuah hadis dikatakan, ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh anggota tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuh. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, apakah yang dimaksud hati dalam perspektif Al-Quran? Sejatinya, manusia mempunyai 4 potensi batinnya, yaitu hati atau qalbu, ruh, jiwa, dan akal. Secara etimologis, hati artinya bolak-balik. Hati merasakan bahagia, kecewa, kadang rajin ibadah, kadang malas merajalela. Terkadang kita sebagai manusia pun, meskipun telah melakukan ibadah puasa, kadang ada rasa amarah menghampiri kita, rasa kecewa, cinta dunia, pikir, dan lain sebagainya. Tentunya, untuk mengatur hati agar relevan dengan sesuai kemauan Allah Subhanahu wa taala bukanlah mudah. Harus ada kesungguhan dan keseriusan dalam diri kita. Untuk itu, diperlukan pertolongan Allah dalam mengatur pergolakan hati yang selalu berubah. Ingatlah, hati yang diselimuti oleh iman akan melahirkan ketenangan dan kedamaian. Hati yang membatu akan merasakan kegelisahan tak menentu. Karena pada hakikatnya, pahala dan siksa adalah dari gerak hati kita. Keberadaan hatilah yang menentukan baik buruknya serta putihnya amalan seluruh aspek kehidupan manusia yang dijalani kita sebagai seorang muslim. Sahabat ngalim dimanapun berada yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, banyak cara yang bisa kita lakukan dalam menjaga hati kita supaya tetap bersih di bulan puasa Ramadan yang penuh berkah ini. Cara menjaga hati bisa dilakukan dari diri sendiri dengan melakukan beberapa hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah ikhlas dan sabar dalam menjalani kehidupan ini. Hati yang ikhlas akan membawa kita terhindar dari rasa dendam, iri hati, dan kikir, dan lain sebagainya. Sedangkan hati yang sabar dapat membawa kita ke jalan yang benar dan terhindar dari kemungkaran. Yang kedua, selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpikir positiflah kepada Allah atas apa yang terjadi di dunia ini terhadap kita. Mungkin itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jalani. Yang ketiga, perbanyaklah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Di antara hal
yang dapat menyebabkan hati kita menjadi tenang, bersih dan damai, serta tidak menyimpang dari jalan yang tidak diridai Allah, dari jalan yang menyimpang adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran serta mendengarkannya. Karena Al-Quran adalah penawar yang paling ampuh dari penyakit syubhat dan nafsu syahwat. Yang keduanya adalah inti dari penyakit hati seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zumar ayat 23, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan mathani taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min hadi. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpin. Surah Al-Zumar ayat 23. Sahabat ngalir, dari ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang paling agung yang dapat menyembuhkan hati bagi yang membaca, mendengarkan, merenungkannya, dan mengamalkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Dan di antara yang dapat melembutkan hati ketika rasa amarah menghampiri dan kegalauan melanda dalam diri kita, yaitu dengan banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak mengingat Allah dalam situasi atau kondisi apapun. Dalam surah Al-A'raf ayat 28 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah. Surah Al-A'raf ayat 28. Sahabat ngalir yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, demikianlah semoga kita bisa menjaga hati dan pikiran kita supaya tetap di jalan Allah, sehingga puasa yang akan kita jalani ini menjadi lebih berkah, bermakna, dan berpahala. Demikianlah sahabat ngalim, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ramadan Karim, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.